Berbisnis merupakan kegiatan yang tidak bisa dilakukan dengan sembarangan dan tanpa adanya sebuah perencanaan. Perencanaan sangat penting dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan usaha atau bisnis. Salah satu hal penting yang perlu dipelajari oleh pembisnis adalah manajemen komunikasi bisnis, yang mana hal ini sangat penting dipelajari sebelum melakukan bisnis. Apa itu manajemen komunikasi dalam bisnis? Jadi, manajemen komunikasi itu adalah sebuah perencanaan dan pengawasan terhadap sebuah usaha atau bisnis yang akan dilakukan. Tanpa adanya perencanaan ini, tentu bisnis yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik. Sedangkan, komunikasi adalah sebuah proses pertukaran pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Jadi, manajemen komunikasi merupakan suatu perencanaan penyampaian pesan atau informasi kepada banyak orang dengan tujuan yaitu mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok atau organisasi. Sebagai salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis, manajemen bisnis tentu mempunyai banyak fungsi dan manfaat. Adapun beberapa fungsi dan manfaat yang perlu kita ketahui dalam manajemen komunikasi bisnis. Salah satunya yakni sebagai berikut. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Fungsi pertama dalam melakukan bisnis atau usaha adalah dengan melakukan suatu perencanaan. Untuk memulai suatu usaha, perencanaan atau planning sangat penting dilakukan, baik perencanaan dalam melakukan promosi, pemasaran produk, dan lain sebagainya. Apabila bisnis dilakukan tanpa merencanakan terlebih dahulu, maka bisnis yang kita jalani akan berpotensi mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, perencanaan ini sangat penting dilakukan untuk memulai suatu usaha. Yang kedua, ada organizing atau pengelompokan. Pengelompokan dalam manajemen bisnis berkaitan dengan aspek tenaga kerja. Artinya, jika rencana sudah dibuat, kelompok kerja perlu segera ditentukan untuk menempatkan orang-orang dalam bidangnya masing-masing. Apabila pengelompokan ini tidak ditentukan, maka tim atau kelompok akan bingung dalam menjalankan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga ada directing atau tindakan kepemimpinan. Directing merupakan tindakan kepemimpinan yang dilakukan untuk memberikan support kepada tim agar mampu bekerja dengan baik dan sesuai dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memotivasi para karyawan. Oleh karena itu, peran pemimpin untuk ikut terjun langsung ke lapangan sangat dibutuhkan agar bisa menghimbau secara langsung para karyawannya. Yang keempat ada koordinasi, merupakan suatu penyatuan atau sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi ini penting dilakukan agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis. Apabila tidak ada koordinasi dalam suatu perusahaan, maka dalam melakukan suatu pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik dan efisien. Yang kelima ada controlling. Controlling merupakan salah satu bentuk pengawasan yang mengacu pada observasi dan pengecekan dalam sistem kerja. Apakah sudah dilakukan dengan baik atau belum? Maka ini merupakan tugas dari seorang pemimpin untuk mengecek dan mengkontrol pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. Melalui aktivitas pengawasan ini, poin penting terhadap jalannya bisnis bisa diketahui dan bisa menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Apabila controlling ini tidak diterapkan, maka hal ini dapat menimbulkan masalah-masalah dalam sistem kerja lainnya. Itulah beberapa komponen-komponen penting dalam manajemen komunikasi yang perlu kalian ketahui
sebelum menjalankan suatu usaha atau bisnis yang sedang kalian tekuni. Tentunya dengan mempelajari komponen-komponen tersebut, ini akan bisa mengurangi terjadinya kegagalan dalam suatu usaha. Untuk itu, semoga konten ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua, dan terima kasih karena sudah menonton.